Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah pada tahun kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lantas sejak kapan sih bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu disyariatkan kepada Rasulullah dan juga umat beliau? Nah, jadi puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW dan juga umat beliau pertama kali pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 bulan Sya'ban. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah aku Allah wajibkan kepada umat sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika syariat puasa Ramadan ini pertama kali dilaksanakan, para sahabat Nabi SAW merasa kebingungan. Salah satunya yang dialami oleh sahabat Qais bin Syirmah. Jadi beliau merupakan salah seorang buruh di kebun kurma milik salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Beliau bekerja hingga menjelang maghrib dan kemudian ketika hampir berbuka beliau pulang ke rumah dan bertanya kepada istri beliau, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa aku makan untuk berbuka?" Kemudian istri beliau menjawab bahwa tidak ada. Kemudian istri beliau ini pergi keluar untuk mencari makanan guna berbuka bagi suaminya. Nah, karena saking lamanya istri dari sahabat Qais ini mencari makan sehingga sahabat Qais ini tertidur. Beliau kaget karena setelah bangun beliau kaget karena aturan puasa di zaman dahulu bahwasanya ketika seseorang sudah tidur maka ia tidak diperbolehkan lagi untuk makan ketika bangun. Nah, sehingga beliau harus menjalankan puasa lagi tanpa melaksanakan sahur dan juga tanpa berbuka pada hari puasa sebelumnya. Nah, kemudian juga hal yang sama atau hal yang hampir serupa juga terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi suatu malam beliau kangen kepada istrinya, kemudian beliau mendatangi istrinya dan berhubungan suami istri. Kemudian istrinya kaget, apakah ini diperbolehkan setelah tidur? Nah, kemudian Sayyidina Umar ini datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana?" Kemudian Sayyidina Umar ini menceritakan kejadiannya. Nah, kemudian dari sinilah Allah kemudian menentukan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana sih ketentuan mengenai sahur, kemudian bagaimana sih ketentuan mengenai berbuka. Nah, kemudian bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan, syahrul mubarak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi syahrun khairum min alfi syahrin." Jadi telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Di dalam Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan Ramadan ini juga Allah membuka pintu surga dan juga menutup pintu neraka dan juga membelenggu para setan. Dan juga di bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah,
sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan ini merupakan peluang kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal kebaikan untuk diri kita, untuk kita bawa sebagai bekal kehidupan nanti di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Begini Shirathul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.